Gunung Rinjani merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Gunung yang menjadi salah satu gunung api terindah di Indonesia ini terletak di Pulau Lombok. Gunung Rinjani berada di bawah 4 kabupaten, yaitu Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara. Sebagaimana cerita Nusantara lainnya, Gunung Rinjani juga memiliki legenda tersendiri. Dahulu kala, di Pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdapat kerajaan Tuan yang dipimpin seorang raja bernama Raja Datu Tuan. Raja Datu Tuan memimpin kerajaan hingga rakyatnya hidup makmur dan bahagia. Namun, Raja Datu Tuan sendiri sering bersedih hati. Sudah lama Raja Datu Tuan hidup bersama Permaisuri Dewi Mas hingga usia mereka tua. Akan tetapi mereka belum juga memiliki anak. Siapa yang akan meneruskan tahta kerajaan jika mereka tidak memiliki anak? Istriku Dewi Mas, aku mohon maaf jika ini menyakiti hatimu. Bolehkah aku meminta satu permintaan padamu? Tentu saja Raja Datu Tuan, suamiku, katakan saja. Kita sudah lama menikah, tapi belum juga memiliki anak. Aku khawatir kerajaan ini tidak memiliki pewaris penerus kerajaan. Dewi Mas, maafkan aku. Aku harus mengatakan ini. Bolehkah aku menikah lagi? Sesungguhnya berat hati. Tapi demi penerus kerajaan ini, aku mengizinkan suamiku menikah lagi. Mendengar persetujuan Dewi Mas, Raja Datu Tuan pun meminang seorang gadis bernama Sunggar Tutul, putri dari Patih Ulur. Namun, setelah Raja Datu Tuan menikah dengan Sunggar Tutul, perhatian Raja pada Dewi Mas semakin berkurang. Raja Datu Tuan lebih sering bersama Sunggar Tutul. Hal ini membuat Dewi Mas bersedih hati. Namun, Dewi Mas tetap bersabar. Karena kesabarannya, tanpa diduga-duga, Dewi Mas akhirnya hamil. Dewi Mas sangat bahagia. Mimpinya memiliki anak menjadi kenyataan. Kabar bahagia ini pun sampai pada Sunggar Tutul. Dia iri dengan kebahagiaan Dewi Mas. Dia takut raja akan kembali perhatian pada permaisuri. Dia pun membuat rencana buruk untuk menyingkirkan Dewi Mas dari istana kerajaan. Suamiku, bagaimana bisa permaisuri Dewi Mas hamil? Padahal selama bertahun-tahun dia tidak bisa hamil. Jangan-jangan. Oh, tidak. Aku khawatir ini menjadi aib kerajaan. Apa yang kau sampaikan benar juga, istriku. Aku akan mengusir permaisuri Dewi Mas dari kerajaan. Ini semua demi nama baik kerajaan. Raja Datu Tuan pun memanggil Dewi Mas. Aku tidak ingin kehamilanmu menjadi aib bagi kerajaan. Karena itu, aku minta padamu untuk meninggalkan istana ini sekarang juga. Tapi suamiku, aku adalah istrimu. Ini tidak mungkin. Tolong, jangan usir aku dari istana ini. Tolong. Permintaan tolong Dewi Mas tidak dihiraukan oleh Raja Datu Tuan. Ia meminta para prajurit untuk membawa Dewi Mas keluar. Setelah melalui perjalanan panjang, Dewi Mas akhirnya tinggal di Gili dan ditemukan oleh seorang nahkoda. Setelah bercerita pada sang nahkoda, nahkoda itu pun membawa Dewi Mas ke Pulau Bali sesuai permintaannya. Hari kelahiran yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Dewi Mas melahirkan anak kembar, laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki diberi nama Raden Nuna Putra Janjak dan anak perempuannya diberi nama Dewi Rinjani. Kedua anak Dewi Mas tumbuh menjadi anak yang lucu dengan wajah yang cantik dan tampan. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Dewi Mas mulai bertanya tentang ayah mereka. Dewi Mas pun menceritakan semua kisah yang dialaminya.
Mendengar cerita dari ibunya, Raden Nuna sangat marah. Dia berjanji akan menemui ayahnya, bagaimanapun caranya. Raden Nuna pun pergi berlayar untuk menemui ayahnya. Namun, sesampainya di kerajaan tuan, dia dihadang oleh para pengawal kerajaan. Dengan kekuatan keris yang dimilikinya, Raden Nuna bisa mengalahkan semuanya. Melihat pengawal kerajaan yang kalah melawan Raden Nuna, Raja Datu Tuan turun tangan untuk melawannya sendiri. Raja penasaran bagaimana cara untuk mengalahkan anak muda tersebut dan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, ketika Raja Datu Tuan sedang melawan Raden Nuna, tiba-tiba terdengar suara gaib. Hai Datu Tuan, janganlah kau aniaya anak itu. Anak itu adalah anak kandungmu sendiri dari istrimu Dewi Mas. Raja kaget mendengar suara gaib tersebut. Dia juga menyesal. Akhirnya, Raja pun bersedia mendengarkan cerita dari Raden Nuna, anaknya sendiri. Setelah mendengar penuturan dari anaknya, Raja pun menangis. Ia sangat menyesal karena telah mengusir istri yang sangat setia. Baik ayah, aku akan ikut serta menjemput ibu. Dewi Mas akhirnya kembali ke istana kerajaan bersama Raja Datu Tuan dan kedua anaknya. Meski pernah difitnah oleh Sunggar Tutul, namun Dewi Mas tidak menyimpan dendam. Sementara itu, semakin hari, kebijaksanaan, kedewasaan, dan ketampanan Raden Nuna semakin menonjol. Ia pun diangkat oleh Raja Datu Tuan untuk menjadi raja. Terima kasih ayahanda, sudah mengangkatku sebagai raja di kerajaan ini. Aku berjanji akan menjaga kerajaan ini dengan baik. Lakukan tugasmu sebagai raja yang bijaksana, anakku. Baik ayahanda. Setelah turun tahta, Raja Datu Tuan memutuskan untuk bertapa di sebuah gunung. Ia pun mengajak Putri Rinjani untuk menemaninya. Kalau itu keputusan ayah, aku siap menemani ayah pergi kemanapun. Raja Datu Tuan dan Putri Rinjani melakukan perjalanan menuju puncak gunung. Sesampainya di tempat yang dituju, keduanya langsung melakukan pertapaan. Namun, saat sedang bertapa, Dewi Rinjani justru diangkat sebagai ratu oleh para jin. Sejak saat itulah, gunung tersebut dinamakan Gunung Rinjani. Bagi masyarakat Pulau Lombok, khususnya suku Sasak dan suku Bali, Gunung Rinjani dianggap sebagai tempat suci dan merupakan istana para dewa. Kini, Gunung Rinjani dengan pemandangannya yang mempesona berhasil menarik kedatangan wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.